Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Saya akan mempresentasikan mengenai masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PERS, kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbank tahun 2003 bahwa dari 146.000 SD di Indonesia, ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program atau PYP. Dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata juga hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program atau MYP. Dan dari 8.036 SMA, ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program atau DP. Permasalahan pendidikan merupakan persoalan penting yang sedang dihadapi negara kita saat ini. Melihat betapa pentingnya pendidikan serta berbagai banyaknya permasalahan yang dihadapi yang dapat menghambat keberlangsungan pendidikannya, maka daripada uraian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masalah pendidikan dan pemecahan masalah pendidikan di negara kita saat ini. Salah satu masalah pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan sarana dan prasarana sekolah. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai membaik, namun kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah di daerah. Masih banyak sekolah di daerah yang sarana dan prasarananya kurang memadai dan kurang layak, seperti halnya di daerah terpencil yang terdapat di Papua. Mereka di sana masih belum memiliki bangunan sekolah yang memadai serta sarana dan prasarana yang belum layak dan memadai. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyaluran anggaran pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang belum merata akibat dari tindak praktik korupsi, sehingga sarana dan prasarana yang semestinya baik dan berkualitas menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya hal seperti ini dapat diselesaikan dengan cara membuat suatu lembaga khusus yang independen yang bertugas untuk mengawasi pengadaan sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana sekolah untuk menciptakan pendidikan yang baik serta berkualitas di Indonesia. Kemudian solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi keberadaan komite sekolah yang jujur, independen, serta transparan sebagai pihak yang mengawasi kecurangan atau tindak praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak sekolah. Pemerintah daerah dan pihak sekolah seharusnya transparan mengenai sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan dan spesifikasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Walaupun demikian, pemerataan sarana dan prasarana di sekolah masih banyak membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan komite sekolah untuk jujur dan transparan mengenai pengadaan sarana dan prasarana sekolah agar terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana sekolah untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minum sirup dengan selasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.